Menjadi bagian dari Kuntilanak Universe, Mangkujiwo menjelma menjadi sebuah film horor yang tak sekedar menjual teror melalui kemunculan setan dan jumpscare yang repetitif. Inilah mengapa Mangkujiwo layak disebut film horor Indonesia yang patut diapresiasi. Film ini menceritakan perseteruan antara Brotoseno dan Cokrokusumo. Setelah disingkirkan oleh Cokrokusumo dengan berbagai macam fitnah di hadapan Sinuhun Raja, Brotoseno berniat membalas dendam melalui seorang perempuan yang bernama Kanti. Tanpa berlama-lama lagi, ambil posisi ternyaman kalian, biarkan saya menemani waktu istirahat kalian. Mari saya ajak kembali ke tahun 50-an, dan inilah kisah kelahiran kuntilanak dalam Mangkujiwo. Terlihat seorang perempuan berpenampilan lusuh yang bernama Kanti sedang dipasung di dalam sebuah kandang kerbau. Ki Lurah memasuki tempat itu dengan membawa sepiring nasi. Ia meminta Kanti untuk memakannya. Tapi Kanti menolak dan melemparkan nasi itu. Kanti mengatakan bahwa Ki Lurah itu seperti kerbau yang dicolok hidungnya oleh Cokrokusumo. Kanti berkata bahwa dirinya tidak gila. Justru Ki Lurah dan Cokrolah yang gila. Dia berteriak-teriak meminta dilepaskan. Yatno berlari dan memanggil-manggil nama Ki Lurah. Ki Lurah tergopoh-gopoh menyambut kedatangan Brotoseno. Ki Lurah bercerita pada Brotoseno bahwa Kanti ini adalah sumber malapetaka bagi desa tempat mereka tinggal. Semua rencana baik Cokro dibatalkan karena adanya Kanti di desa itu. Brotoseno yang mengetahui latar belakang mengapa Kanti bisa berada di sana mengatakan pada Kanti bahwa ia akan membantunya balas dendam pada Cokro. Ki Lurah berterima kasih pada Brotoseno karena telah membawa Kanti keluar dari desa itu. Brotoseno mengatakan bahwa Kanti ini masih berhak memiliki kesempatan. Brotoseno bersama Kanti meninggalkan desa itu menggunakan sebuah delman. Bulan purnama sedang berada pada bentuk yang sempurna. Perlahan tapi pasti akhirnya mereka sampai pada kediaman Brotoseno. Sadi menyiapkan air kembang untuk prosesi memandikan Kanti. Sambil terus bernyanyi tembang Jawa, Brotoseno memandikan Kanti dengan air kembang. Sementara Sadi membawa masuk sebuah cermin yang mereka sebut sebagai pengilon kembar. Setelah memandikan Kanti, Broto memakaikan gaun panjang berwarna merah pada Kanti. Broto membawa Kanti pada sebuah ruangan yang tampak menyeramkan. Kakinya kembali dipasung, seperti saat ia masih berada di kediaman Ki Lurah. Namun kali ini dia dihadapkan pada sebuah cermin pengilon kembar. Nyi Kenanga sedang memandikan pengilon kembar dengan air kembang. Sebelum airnya, Cokro datang menghampirinya. Cokro mengatakan bahwa Nyi Kenanga tak perlu repot-repot memandikan pengilon kembar di sana. Cukup dimandikan di loji seperti biasanya. Nyi Kenanga memiliki firasat bahwa akhir-akhir ini pengilon kembar sedang memberi isyarat yang tak biasa. Ia juga mengatakan pada Cokro bahwa pengilon kembar ini sejatinya ada dua. Dan jika keduanya disatukan, mungkin keadaannya akan membaik. Pengilon kembar yang pertama berada di tangan Cokro sendiri, dan yang satu lagi berada di tangan Broto. Mendengar nama Broto disebut, Cokro marah dan pergi meninggalkan Nyi Kenanga. Meski Nyi Kenanga memakai baju berwarna hitam, namun dalam cermin pengilon kembar ia nampak menggunakan baju berwarna merah. Pada akhir film nanti, kita akan menemukan jawabannya. Sadi membawa ayam hitam, dan ia berikan pada Broto. Broto terlihat sedang menyembelih seekor tikus. Sadi yang mendengarnya dari luar tampak gelisah, begitu juga dengan Kanti. Broto memotong tikus itu menjadi beberapa bagian. Sebelum akhirnya dia tumbuk daging tikus itu hingga halus. Dia juga mengambil darah pada kaki Kanti menggunakan secari kain putih. Darah yang berasal dari kaki Kanti kemudian Broto masukkan pada tumbukan daging tikus dan dicampur dengan sekapal nasi. Broto mendekati Kanti dan memaksa Kanti untuk memakan nasi kepal bangkai tikus itu. Setelah itu Broto merapalkan sebuah mantra sambil membawa bangkai ayam hitam dan membiarkan darahnya tercecer ke sana kemari. Tak berselang lama hewan-hewan menjijikkan keluar entah dari mana. Broto meninggalkan Kanti yang sedang menjerit ketakutan. Samar-samar terdengar tembang Lingsir Wengi dilantunkan. Uma sedang bercermin
dan pintu kamarnya terbuka. Saat ia mendekatinya, tiba-tiba Nanda sahabatnya mengagetkannya dan membawakan kue ulang tahun untuknya. Di dalam sebuah kamar hotel, Carmilla dan Kolonel Herman sedang bernegosiasi dengan Raymond mengenai transaksi jual beli benda-benda pusaka. Tak lama kemudian Pulung datang ke kamar itu. Karena pembicaraan Raymond dan ketiga orang ini tak menemui sebuah kesepakatan, Kolonel Herman akhirnya membunuh Raymond. Dan Uma yang sedang bekerja mengantar minuman ke kamar itu tak sengaja melihat kejadian itu. Uma berlari ketakutan. Pulung dan Kolonel Herman berhasil menangkapnya. Carmilla membenamkan beberapa kali kepala Uma ke dalam bak mandi. Namun akhirnya Pulung meminta Carmilla untuk menghentikannya. Saat Pulung berusaha mendekati Uma, mata Uma berubah warna menjadi merah. Dan secara refleks, tiba-tiba Uma menampar Pulung. Saat Uma dalam keadaan terdesak, mata Uma kembali memerah. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, pengilon kembar yang berada di rumah Cokro tiba-tiba bergerak sendiri. Pulung mati di tangan Uma. Broto memasukkan kelabang ke dalam baju Kanti. Dia berusaha membangkitkan kenangan menyakitkan bersama Cokro. Kanti semakin tersiksa saat Broto meminumkan darah ayam hitam ke mulutnya. Pulung yang telah tewas sedang disemayamkan di rumah Cokro. Dalam pembicaraan antara Carmilla, Kolonel Herman dan Cokro, muncullah nama Broto sebagai pihak yang patut dicurigai dalam kematian Pulung. Cokro yang diam-diam mengiyakan kecurigaan Kolonel Herman mendatangi Nyi Kenanga di loji pusaka. Nyi Kenanga mengatakan bahwa pengilon kembar ini dihadiahkan secara langsung dari alam gaib di Sendang Kidul, yang memiliki kesaktian untuk memberi pertanda hal-hal yang akan terjadi di masa datang. Cokro meminta Nyi Kenanga untuk memindahkan pengilon kembar ke rumahnya. Setelah 1 tahun tak pulang, akhirnya Uma pulang ke rumahnya. Broto menyambut kedatangan anaknya ini dengan sukacita. Broto sedang mencambuk-cambuk badannya sendiri. Kanti dan Sadi ketakutan mendengar hal itu. Sementara itu beberapa setan mendatangi Kanti dan terus menakut-nakutinya. Setelah itu Sadi mengobati luka-luka di tubuh Broto. Kolonel Herman mendatangi rumah Broto. Dia mencari Uma terkait kasus pembunuhan Pulung. Tapi buru-buru Broto mengusir Kolonel Herman dan mengakhiri pembicaraan itu. Uma menangis dalam pelukan romonya. Cokro menceritakan mengapa ia begitu membenci Broto, dan selama mereka berdua masih hidup, pengilon kembar ini tidak akan bersatu. Nyi Kenanga sebagai kuncen penjaga pengilon kembar dapat melihat bayangan Broto yang mengalahkan Cokro di dalam pengilon kembar itu. Sadi datang membawakan makanan dan minuman untuk Kanti. Kanti mengatakan bahwa Broto tak pernah berniat mengobatinya. Dia hanya memanfaatkan Kanti dan suatu saat akan memanennya. Tak tahan dengan siksaan itu, Kanti meminta Sadi untuk membebaskannya atau membunuhnya saja. Tapi Sadi menolak dan meninggalkan Kanti menangis sendirian. Broto membawa Uma masuk ke dalam tempat penyimpanan pengilon kembar. Seperti tahu akan kedatangan Uma, pengilon kembar bergerak sendiri. Ada sesuatu yang ia ingin sampaikan. Nyi Kenanga mendatangi Broto di kediamannya. Dia menanyakan perihal keberadaan pusaka pengilon kembar. Meski awalnya Broto mengaku tak tahu menahu mengenai keberadaan benda itu, akhirnya Nyi Kenanga memahami bahwa pengilon kembar memang benar-benar berada di rumah Broto. Saat Uma menjemur kain-kain batik, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Kolonel Herman. Kolonel Herman membenturkan kepala Uma ke tembok. Dia juga memukul Uma beberapa kali dan melemparkannya kembali ke tembok. Saat mata Uma kembali memerah, tiba-tiba ia kembali memiliki kekuatan dan berhasil mengalahkan Kolonel Herman dengan mudah. Uma terjatuh pingsan setelah memukul Kolonel Herman hingga masuk ke dalam kuali yang berisi air pewarna batik yang sedang mendidih. Seperti biasa, Sadi mengantar makanan untuk Kanti. Kanti mengaku kakinya sakit dan meminta Sadi untuk melepaskannya. Ia berjanji tidak akan kemana-mana.
Mendengar hal itu, Sadi yang iba akhirnya melepaskan gembok yang selama ini mengunci pasung yang terpasang di kaki Kanti. Sesaat setelah Kanti memberikan sebuah benda yang mirip tusuk konde, Kanti tiba-tiba berteriak dan merobek urat nadinya sendiri. Broto yang mengetahui hal itu segera menghentikan pendarahan di tangan Kanti, dan tentu dia juga marah besar pada Sadi. Broto menusuk tangan Sadi menggunakan tusuk konde tadi. Di masa depan, Sadi sedang marah pada Broto saat menceritakan bagaimana Kanti dan dirinya dulu tersiksa di tempat itu. Dia meminta Broto untuk membunuhnya saja agar ia tak hidup tersiksa karena telah gagal mengabdi pada rajanya. Broto menolak permintaan Sadi itu. Nyi Kenanga berkata pada Karmila bahwa bisnis pusaka-pusaka itu kadang meminta darah. Karmila yakin bahwa ada sesuatu yang sedang mengancam Cokrokusumo, dan bisa saja ancaman itu berasal dari Brotoseno. Bencana akan datang pada kedua orang itu, dan baik Nyi Kenanga maupun Karmila akan terseret ke dalam pusara bencana itu. Uma mengatakan saat ia membunuh pria di hotel itu dan juga membunuh pria di rumahnya, dia selalu mendengar sebuah tembang, dan tembang itu semakin jelas saat ia berada di rumah. Broto bercerita bahwa ia dulu difitnah oleh Cokrokusumo telah membocorkan informasi mengenai keberadaan laskar kepada Belanda. Cokro juga membujuk raja agar dia menyingkirkan Broto dalam waktu yang lama keluar pulau. Saat itu Kanti sedang hamil dan Cokro mengatakan bahwa Broto ditangkap tentara Belanda karena kegiatannya. Cokrokusumo memanggil demit melalui binatang-binatang dan kekuatan gelap, hingga ia menjadi gila. Dan saat Broto pulang, ia melihat Kanti sudah bunuh diri menggantung dirinya dan terpaksa mengeluarkan bayinya dari perut Kanti. Broto menutup cerita itu dengan pernyataan bahwa Cokrokusumo lah yang sebenarnya membunuh ibunya, tapi dengan cara menggantungnya, agar ia tampak seperti bunuh diri. Broto memberikan tusuk konde Kanti pada Uma. Ia ingin Uma memakainya. Inilah awal kisah bagaimana Cokrokusumo mengenal Kanti. Pada sebuah pertunjukan tari di sebuah desa, tampak Ki Lurah menghampiri Kanti yang sedang menari. Dia meminta Kanti untuk mengajak Cokro turun dan menari bersamanya. Kemudian Cokro mengajak Kanti masuk ke dalam sebuah kamar. Cokro terbangun dari tidurnya dan ia melihat banyak binatang sedang merayap dari tubuhnya. Namun ternyata itu hanya mimpi. Dia juga melihat Kanti menggunakan baju tarinya, tapi kali ini dengan wajah yang sangat menyeramkan. Namun ternyata itu juga mimpi. Ini cerita mimpi dalam mimpi sedikit bikin pusing. Uma diam-diam masuk ke dalam kediaman Cokrokusumo. Dia berhasil menyelinap ke dalam kamar tidur Cokrokusumo. Dia mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan menusuk-nusuk Cokrokusumo yang berada di balik selimut. Namun ternyata itu hanyalah puling dan bantal. Uma dibius dari belakang oleh Nyi Kenanga dan dibawa ke rumah Brotoseno. Ini Nyi Kenanga lakukan agar ia bisa bersekutu dengan Broto untuk menyingkirkan Cokro. Broto membawa Nyi Kenanga ke tempat penyimpanan pengilon kembar. Di sana dia masih bisa merasakan bagaimana Kanti tersiksa di tempat itu. Kanti yang sudah tidak tahan dengan segala macam penderitaan yang ia alami memutuskan untuk menggantung dirinya. Melihat hal itu, Broto kemudian membedah perut Kanti untuk melahirkan bayinya secara paksa. Meski Kanti telah mati tergantung, namun Broto berhasil melahirkan anaknya. Uma yang sudah siuman tak sengaja mendengar bahwa Cokro sudah kembali ke rumahnya. Dia bergegas meninggalkan rumahnya untuk membalas dendam pada Cokrokusumo. Broto dan Nyi Kenanga sedang memanfaatkan keras kepala Uma untuk menyingkirkan Cokro. Uma mendatangi sebuah makam. Sadi memanggilnya dan menuliskan tembang Lingsir Wengi yang sering ia dengar. Sadi bercerita bahwa tembang Lingsir Wengi itu adalah tembang yang sering ibunya nyanyi saat ia masih dalam kandungan. Uma yang masih kebingungan marah pada Sadi dan berlalu meninggalkannya. Uma memaksa masuk ke dalam rumah Cokro. Dia dan Sadi dicegat oleh beberapa anak buah Cokro. Dia berhasil melewati anak buah Cokro dan menghampiri Cokro. Namun ternyata membunuh Cokro tak semudah itu. Cokro memberi perlawanan. Uma berlari namun Cokro berhasil menangkap dan terus memukulinya. Sadi yang melawan 4 orang anak buah Cokro harus berakhir tragis saat salah satu dari mereka menusuknya dari belakang. Uma yang jatuh tersungkur memanggil-manggil ibunya dan melantunkan tembang Lingsir Wengi. Pengilon kembar di rumah Broto bergetar. Begitu juga yang berada di rumah Cokro.
Mendengar anaknya memanggil, Kanti yang sudah menjadi kuntilanak keluar dari pengilon kembar itu. Sebelum menutup matanya untuk selamanya, Sadi masih sempat melihat kedatangan Kanti. Keempat anak buah Cokro tak kuasa menahan sakit saat Kanti berteriak. Keempat orang itu juga membunuh diri mereka sendiri saat mendengar teriakan Kanti itu. Kanti menghampiri Cokro. Cokro juga tak tahan mendengar teriakannya Kanti. Uma yang mendengar hal itu seakan-akan mendapat kekuatan baru. Dia bangkit dan menusuk Cokro dengan tusuk konde ibunya. Cokro Kusumo akhirnya mati di tangan darah dagingnya sendiri. Uma dan Kanti tersenyum puas melihat Cokro Kusumo tersungkur dan mati. Tak lama kemudian, Uma memuntahkan belatung dari dalam perutnya. Brotoseno memasang pasak pada pengilon kembar. Dia mengatakan bahwa Nyi Kenanga kini sudah menjadi seorang putri. Menurut Nyi Kenanga, selama mereka berada di pihak Uma, Kanti tidak akan menyerang mereka karena mereka kini sudah mangku jiwo, yakni memangku dan menguasai jiwo. Dan film pun tamat. Bagi teman-teman yang sudah melihat film Kuntilanak 1, 2, dan 3, tahu bahwa mangku jiwo disebutkan sebagai aliran penyembah setan. Di sana juga disebutkan bahwa nama ini dulu berawal dari nama sebuah pabrik batik. Oleh karena itu, film ini sangat penting kedudukannya dalam trilogi Kuntilanak, karena bercerita tentang asal-usul kuntilanak itu sendiri. Semua misteri dan kengerian di film Mangku Jiwo ini masih akan berlanjut di Mangku Jiwo 2. Filmnya sudah bisa disaksikan hari ini 26 Januari 2023. Semoga plotnya nggak maju mundur cantik bikin pusing kayak Mangku Jiwo yang pertama ini. Nggak tahu siapa yang antagonis atau protagonis di film ini, karena baik Cokro Kusumo maupun Brotoseno semua punya motif saling menyingkirkan satu sama lain. Bahkan mereka berdua sepertinya lebih setan daripada setan itu sendiri. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video. Kalau ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Selalu jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.